Hai. Dalam permainan olahraga, pelanggaran merupakan suatu hal yang wajar dan biasa dilakukan. Namun apa jadinya jikalau pelanggaran yang dilakukan terlampau keras dan kelewat batas? Pastinya akan sangat beresiko dan berbahaya. Tak sedikit kasus cedera horor akibat pelanggaran ekstrim di lapangan. Bahkan tak jarang muncul berita kematian akibat pelanggaran keras tersebut. Seperti 8 pelanggaran keras berikut ini di mana kartu merah saja tidak cukup mengganjarnya. 1. Guntingan brutal. Pelanggaran terlampau batas terjadi pada sebuah laga di Liga Australia, bek Melbourne Victory kala itu. Kevin Muscat melakukan guntingan brutal ke bagian lutut pemain Melbourne Heart, Adrian Zahra. Awalnya Adrian Zahra berusaha merengsek ke sisi kiri wilayah permainan Melbourne Victory. Tanpa diduga dirinya justru ditekel dengan 2 kaki oleh Kevin Muscat. Sontak hal itu membuat kaki Adrian Zahra patah dan membuat seisi stadion naik darah. Kevin Muscat diganjar kartu merah dan larangan tampil di 8 pertandingan. Namun hal itu sebenarnya tak cukup untuk membayar pelanggaran kejam tersebut, di mana seharusnya Kevin Muscat diganjar larangan bermain 1 tahun mengingat pelanggaran yang dilakukan seperti dilakukan dengan niat mencederai. 2. Terlalu agresif. Pemain timnas Portugal Pepe memang dikenal sebagai bek yang kerap berlaku kasar di lapangan. Salah satunya kala dirinya bersua tim Getafe beberapa tahun silam. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi. Kala itu Pepe berusaha menghalau serangan pemain lawan Joaquim Casqueiro. Puncaknya ketika Joaquim Casqueiro terjatuh di kotak penalti. Pepe dengan beringas menendang Casqueiro bukan sekali tapi 2 kali. Bak rasukan setan dirinya kemudian menekan kepala dan menginjak badan Casqueiro. Akibat ulahnya, Pepe mendapat hukuman larangan bermain 10 kali pada musim 2008-2009. Namun itu saja tidak cukup. Seharusnya Pepe mendapatkan hukuman yang lebih berat agar bisa menjadi efek jera bagi setiap pemain. 3. Terjangan berbahaya. Sebuah aksi tak terpuji diperlihatkan salah satu pemain senior Persib Bandung Haryono kala bersua Borneo FC beberapa tahun lalu. Kejadian terjadi begitu cepat. Bola liar di tengah lapangan berusaha dikejar Haryono. Bukannya menyapu dengan bersih, kaki nakal Haryono yang terbang di udara justru mengenai kepala Matias Conti. Kejanggalan kembali berlanjut. Pelanggaran kelewat batas Haryono ternyata hanya diganjar kartu kuning oleh sang juru adil. Bahkan dirinya hanya terkena larangan 1 pertandingan oleh komite disiplin. Keputusan yang sangat disayangkan. Padahal kalau dilihat dari rekaman, pelanggaran tadi sangat berbahaya dan beresiko geger otak. 4. Patah tak berbentuk. Bintang timnas Belgia pernah menjadi aktor antagonis pelanggaran keras berujung cedera parah. Tepatnya tahun 2009, kala itu Axel masih membela Anderlecht di Liga Belgia. Kejadian bermula kala Axel ingin mengejar bola di sisi kiri pertahanan Standard Liège, namun tiba-tiba bek Standard Liège Marcin Wasilewski datang menghalau bola. Kejadian fatal akhirnya terjadi. Kaki Marcin justru terinjak oleh Axel Witsel dan membuat kaki pemain asal Polandia patah seketika. Namun hukuman yang diberikan justru tak setimpal. Axel Witsel hanya menerima hukuman larangan bermain di 8 pertandingan saja. Tetapi di sisi lain dirinya harus menanggung teror hingga ancaman pembunuhan dari supporter Anderlecht dan Polandia. 5. Sikutan terkeji. Pada 23 Agustus 2006, aksi pelanggaran keras seorang Ben Thatcher terhadap pemain Portsmouth sempat menjadi buah bibir. Kejadian bermula saat Pedro Mendes berlari mengejar bola ke sisi kanan pertahanan. Namun dari arah berlawanan, dirinya langsung disikut secara brutal oleh Ben Thatcher. Pedro Mendes sempat terpental hingga kejang-kejang di sisi lapangan. Untung nyawanya masih bisa diselamatkan. Pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan, padahal bola sudah mau keluar lapangan. Dari sisi manapun sangat jelas kalau pelanggaran Ben Thatcher layak diganjar dengan hukuman 6 pertandingan oleh pihak Man City dan dihukum 8 pertandingan oleh FA. 6. Dropkick ekstrim. Pertandingan F91 Dutchland versus Videoton berakhir menegangkan.
Pelanggaran keras pemain F91 Dutchland Brian Melis terhadap pemain Videoton FC di menit akhir membuat para pemain kedua tim seketika berkumpul di tengah lapangan. Tendangan dropkick Brian Melis usai menghalau bola menghujam tajam ke bagian bawah perut pemain Videoton FC. Alih-alih meminta maaf, Brian Melis malah terlihat santai usai diganjar kartu merah. Seperti dilakukan dengan sengaja, seharusnya Brian diganjar dengan hukuman larangan bertanding beberapa laga. Mengingat pelanggaran tersebut mengarah ke bagian lemah tubuh manusia dan bisa saja berakhir dengan kematian. 7. Tackle penghancur karir. Pada derby Manchester tahun 2001 lalu, Roy Keane membuat heboh seisi stadion. Aksi kerasnya terhadap Erling Haaland benar-benar bikin ngilu. Di laga yang berlangsung panas itu, kedua tim tampil begitu beringas. Puncaknya saat momen di mana Erling Haaland ingin menyapu bola keluar lapangan. Namun naas, kakinya justru ditekel dengan keras di bagian lutut oleh Roy Keane. Akibatnya kaki Erling Haaland mengalami cedera patah tulang, hingga membuatnya pensiun dini dari sepak bola. Sementara Roy Keane justru mendapat hukuman yang tak sebanding. Dirinya hanya dilarang bermain di 5 pertandingan dan didenda 150.000 pounds atau sekitar 2,7 miliar. 8. Berujung kematian. Tahun 2014 awan gelap menyelimuti sepak bola Indonesia. Salah satu pemain Persiraja Akli Fairuz meninggal dunia usai mengalami insiden di lapangan. Berniat mengambil bola rebound di depan gawang lawan, siapa sangka terjangan kiper PSAP Sigli Agus Rohman berakhir tragis. Terjangan tersebut tepat mengenai perut dan membuat kantong kemihnya bocor. Meskipun menyesali perbuatannya, Agus Rohman justru mengelak kalau dirinya penyebab satu-satunya kematian Akli Fairuz. Dirinya menuding kalau tenaga medis juga lamban dalam menangani cedera tersebut. Padahal dari rekaman, sangat jelas kalau dirinya penyebab asal muasal tragedi. Pada akhirnya Agus Rohman tetap bersalah dan dihukum 1 tahun larangan bermain sepak bola. Hukuman tersebut terbilang ringan. Seharusnya dirinya dipensiunkan secara permanen saja dari dunia sepak bola. Terlepas dari itu semua, seharusnya para pemain atau atlet bisa lebih menghargai sportivitas, bukannya saling mencederai satu sama lain. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.